Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bagaimana kalau suami istri kerja, anak-anaknya dititipkan ke orang tua? Apakah suami istri ini zalim? Ya, zalim. Berapa kali ibu kita itu tidak jadi sholat duha dulu? 30 tahun yang lalu, mak, kau tak jadi sholat duha gara-gara aku kencing di kainmu. Kau tak jadi tahajud malam karena aku menangis. Coba ibu bapak pulang ke rumah, kalau emaknya masih hidup, tanya berapa bulan aku nangis dulu. Ustaz sudah nanya, udah saya tanya emak saya. Mak, aku dulu nangis berapa bulan tiap malam? 7 bulan kau tak pernah berhenti menangis tiap malam. Itulah maka suara saya kuat ceramah. 7 bulan, asal sudah jam 6 sore, kau gas sampai azan subuh. Ganti-gantian kami mengendong gitu. Jadi kita ini mesti kita tanya itu. Sekarang setelah anak kita besar, anak kita pula kita titipkan ke dia. Dia tidak pernah menolak cucu karena tidak ada nenek tak sayang pada cucu. Kita yang berpikir kapan kita bahagiakan dia. Belikan kain, buatkan baju yang dia suka, apa yang dia senangi, berikan makanan. Mereka tidak minta banyak, yang mereka minta adalah kebahagiaan, kesenangan di hari tuanya. Itu saja. Jangan sampai kita menyesal setelah dia mati meninggal dunia, barulah menyesal. Berapa banyak WhatsApp masuk pesan ke saya, Ustaz, dulu saya cuek, saya tidak merasa perlu. Setelah dia meninggal barulah saya merasa anak durhaka, Pak Ustaz. Enggak saya balas WA-nya. Apa hukumnya bagi muslim berdiam jika ada kemaksiatan di depan matanya, padahal kita bisa menghentikannya, meminimalisirnya? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Dengan tanganmu kau robah. Tidak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Jangan minum khamar, jangan berzina. Tidak bisa dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Jangan kau ikut. Gimana dengan tangan, Pak Ustadz? Tangan saya kan nggak bisa melarang orang jual khamar. Buatkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar. Wah, ini anti kebinekaan. Banyak orang lain mau minum khamar. Pergi ke Papua, peraturan gubernur Papua, tidak boleh jual khamar di sembarang tempat. Bukan muslim mereka. Kenapa? Karena efeknya kalau sudah minum kelahi, tawuran, bunuh-bunuhan. Dan mereka ngerti itu. Padahal mereka, kau bukan saudaraku satu keyakinan, tapi kau saudaraku satu kebangsaan. Sama-sama menganggap, memahami bahwa khamar itu merusak otak akal manusia. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Ortodok, mau Koptik, semuanya percaya bahwa ngelem itu tidak baik. Betul? Tunjukkan saya mana agama yang mengatakan boleh ngelem. Nggak ada. Oleh sebab itu maka cegah kemungkaran. Dengan apa? Dengan perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? Yang buat perda itu siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Kapan kita milihnya? 2019. Allahu Akbar. Kalau begini banyak suara, begini banyak. Wah, politikus kalau sudah melihat orang banyak begini, beda dengan pedagang. Kalau pedagang melihat banyak, dia pikir ini untungnya berapa nih. Tapi kalau politikus melihat banyak, wah ini 2 kursi nih katanya. Oleh sebab itu ramaikan masjid, semangat sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Ada hadis menyatakan sebaik-baik shop wanita di belakang. Tapi di sebagian masjid shop berjamaah wanita ada yang di sebelah dengan pria, dikasih pembatas. Mohon penjelasannya. Kenapa perempuan lebih baik di belakang? Karena tidak ada satir. Satir itu kain penutup hijab. Makanya perempuan lebih baik di belakang. Karena di antara perempuan dan laki-laki itu ada anak kecil, dipasang sop di belakang. Maka perempuan yang di belakang itu paling baik karena dia tidak melihat laki-laki. Laki-laki paling baik di depan karena dia tidak melihat perempuan. Sedangkan kalau ada temboknya, ada dindingnya, ada kainnya, bisa dibuat di samping Masjid Istiqlal, itu dibuat di samping kiri atau di atas. Masjid Hasan II di Casablanca, Maroko, itu dibuat di atas. Jadi yang menjadi illat sebab hukum dalam hadis itu bukan depan belakangnya, tapi dinding pembatasnya.
Nah, maka ada pembatas. Masjid ini sudah baik, bisa dibuat di atas, bisa dibuat di samping, dan kalau jamaah tidak banyak, dibuat di belakang, dibuat dengan tirai. Tirainya penutup sampai ke kepala. Karena ada juga tirai saya lihat hanya sampai ke pinggang. Itu nggak ada gunanya, karena orang tetap bisa melihat. Nah, ini masalah melihat. Kalau ada orang tua melarang menikah anak perempuannya, padahal sudah dikehendaki laki-laki yang soleh, bagaimana Pak Ustadz? Ini yang nulis pasti laki-laki soleh. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang ke rumah kamu laki-laki, agamanya baik, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia. Kalau tidak kamu nikahkan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar, wa fasadun arid, kerusakan yang sangat luas. Apa dia? Kalau nikah mahal, maka zina murah. Nauzubillah. Datang anak soleh ke rumahmu, menikah, ingin nikahi anakmu, tapi hadis ini ditujukan kepada para wali. Wali itu 6: ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, kakak ayah, adik ayah. Mereka lah yang berkuasa. Ini kenapa bisa perempuan? Perempuan tidak mengambil keputusan. Laki-laki meminta pendapat perempuan. Mama, gimana kalau anak kita ini dipinang si Anu, kita terima ya? Jangan. Aku tidak mau. Dia cuma pakai CB 100. Oleh sebab itu kau pandang dunia. Kalau kau pandang dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau pandang akhirat, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Berapa banyak dulu laki-laki menikah susah. Ustadz Somad, kami dulu pertama menikah susah, makan sekali sehari, tempatnya pun tak ada. Ketika kami itu numpang, kalau kami bertamu ke rumah orang, orang tidak buka pintu karena dianggapnya kami akan minjam beras. Tapi hari ini luar biasa, punya hotel, perusahaan, karir, megah, mewah. Yang dulu sepele, jangan pernah menyepelekan orang, karena yang memberikan rezeki Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ayah ibu saya sudah meninggal. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amalan apa yang sebaiknya saya lakukan agar tetap berhati kepada ibu, berbakti pada ibu saya? Ibu saya semoga masuk surga. Amin. Yang pertama doa. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan emakku dari neraka jahanam, berikan dia kebaikan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu lubang nerakamu, berikan dia ketenangan ya Allah, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Wa in khatimul Quran, yang paling afdal dibaca khatam Quran, 1 khatam. Untuk almarhumah emakku, aku hadiahkan pahala bacaan Quran sekhatam. Kalau tidak bisa 1 khatam, bacakan Yasin, hatinya Quran. Kalau tidak baca Yasin, jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak bisa, mati aja lah. Yang ketiga, sedekah. Saat sayang betul dengan emaknya, lalu emaknya meninggal dunia, dia datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', memberi air minum. Yang paling afdal adalah memberi air minum, karena di jazirah Arab susah membuat sumur bor, sedekah air minum. Tapi di Bekasi jangan lagi sedekah air, karena masjid kita sudah diapit 2 danau. Sampai-sampai nama masjid ini pun Masjid Al-Danau, Al-Qalam. Diapit 2 kolam. Nah, oleh sebab itu jangan lagi sedekah air. Sedekah apa? Sedekah AC, sedekah kipas angin, sedekah mikrofon, sedekah kamera, sedekah CCTV. Maka insya Allah mengalir pada almarhumah. Yang pertama doa, yang kedua baca Quran, yang ketiga sedekah, yang keempat kurban.
Nanti mau hari raya kurban, ini 1 kambing untuk almarhumah emakku. Yang kelima haji. Kalau dia dulu belum haji, badal hajikan. Yang keenam puasa. Mana tahu dulu ada puasanya tinggal, kita laksanakan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya.